Kita ini lagi bersama sobat-sobat lawyers milenial ingin mengungkap fakta siapa sosok wanita terpintar di Kabupaten Pindrang. Jadi kita dapat informasi kalau ada sosok wanita tercerdas, terpintar di Kabupaten Pindrang itu dari kelas SD sampai SMA itu ranking 1 terus, geng. Itu rahasianya apa itu? Kok bisa secerdas, sepintar itu? Rahasianya itu prinsip saya itu saya tidak mau dikala sama orang. Pulang saya ke rumah saya marah-marah, saya tidak mau terima. No. Saya tidak mau dikala. Bawa konon yang kutu buku itu tidak? Tidak. Sampai kacamata? Tidak. Nggak cakabata tidak ada? Tidak. Tahan juga itu masa itu belajar. Kalau apakah orang cerdas itu juga ada sweet 17? Ada. Nah ada. Sama juga normal seperti orang-orang pada umumnya. Begitu, karena kita kan sering lihat di film Korea kalau orang pintar itu kayak Kutu buku. kutu buku, Tidak. jarang bergaul. Tidak. Cuma mau bergaul sama orang yang pintar, kan itu yang kita ketahui. Tidak. Nah. Saya berteman dari bawah sampai di atas. Sama-sama semua teman saya. Tidak Iya, ada iya, yang iya. kayak orang pintar saya temani, tidak pernah Iya. ada yang cemburu. Pas saya masih SMA. Cuman apa ya? Kayak enggak mau disaingi. Nggak mau disaingi. Jadi tidak mau berteman dengan saya. Oh, itu masalahnya. Namun, sebelum kita lanjut, jika sobat-sobat menyukai konten-konten lawyers milenial, maka ada baiknya jika kalian subscribe, like, share, and comment, dan dapatkan konten-konten menarik dan seru lainnya dari kami. Oke, lanjut. Yo, halo sobat lawyers milenial. Nah, kali ini geng, kita kedatangan tamu. Nah, ini tamunya luar biasa, geng. Kalau biasanya di lawyers milenial itu tamu-tamu istimewa seperti pengusaha atau bagaimana. Nah, kali ini segmen anak cerdas, kita kedatangan tamu istimewa, geng. Nah, kebetulan tamunya ini ya bisa dibilang salah satu wanita tercerdas atau terpintar di Kabupaten Pindrang. Ini isu yang saya dapat. Untuk membuktikan kebenaran itu, nah kita akan wawancara atau diskusi bincang-bincang langsung dengan yang ada di samping kita ini. Ini kurang senyum ini, aduh. Senyum lah. Kita ini lagi bersama sobat-sobat lawyers milenial ingin mengungkap fakta siapa sosok wanita terpintar di Kabupaten Pindrang yang konon katanya, guys. Ya itu yang saya tahu kan. Jadi kita dapat informasi kalau ada sosok wanita tercerdas, terpintar di Kabupaten Pindrang itu dari kelas SD sampai SMA itu ranking 1 terus, geng. Good job. Nah, siapa beliau? Nah, kita akan tanya informasinya. Halo. Ini kayak saya ini kayak kembali ke era-era Korea nih, geng. Ini annyeonghaseyo. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu siapa ini? Dengan siapa saya ngobrol ini gitu. Kan ada pepatah mengatakan takkan Waduh, sayang. kalau dengar pepatah itu tiba-tiba kayak ada ganggu bisikan nurani lah gitu. Nah, pepatah dari mana ini? Iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Stop dulu. Sebelum itu kita iklan dulu, geng. Oke, geng, lanjut, geng. Nah, apa pepatahnya? Saya dengar kata-kata pepatah tadi ini. Tak kenal maka tak sayang toh. Jadi pertama itu saya akan memperkenalkan nama saya. Weh. Ini sambutan betul ini, geng. Yang namanya orang cerdas kan begitu, geng. Tidak yang kayak biasa itu perkenalkan nama saya ini kayak orang melamar pekerjaan itu yang saya ini beda, geng. Ada pepatah gitu. Oke, lanjut. Nama saya itu Wisna Sari, biasa dipanggil Wisna, nama panggilan saya. Oh, Tapi kalau orang rumah itu, kalau di keluarga itu panggil saya Indah. Inna. Iya. Wah, Inna. Ingin sekali rasanya hati memiliki. Iya. Nasib siapa kalau pria yang mendapatkannya? Iya. Alangkah indahnya kalau hatiku bisa menyatu dengan hatimu. Iya. Nah, ini Inna, kalau boleh tahu, kan kita dengar, saya tiba-tiba dapat informasi kalau ada katanya konon wanita perempuan tercerdas di Kabupaten Pindrang itu ranking 1 dari SD sampai SMA, geng. Luar biasa, betul tidak itu? Ya, seperti itu. Oh my god. Wow. Ranking 1 dari SD sampai SMA. Itu rahasianya apa itu? Kok bisa secerdas sepintar itu? Saya saja dulu matematika, waduh. Kalau bukan dapat 5. Nah, kira-kira apa rahasianya itu? Rahasianya itu
prinsip saya itu saya tidak mau dikalah sama orang. Iya. Tidak mau kalah. Tidak mau dikalah sama Pancu nanti. Jadi sedikit cerita pas TK saya itu kan sejak TK itu sudah ada memang peringkat. Saya Iya. peringkat ketiga. Saya pulang saya marah-marah. Saya tidak mau mendapat peringkat ketiga. Saya mendapat yang pertama. Oh, pernah dulu peringkat ketiga? Pernah pas TK. Pas TK? Pas TK. Nah, terus sampai kejadian itu? Pulang saya ke rumah saya marah-marah. Saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima. Nggak mau diterima karena peringkat ketiga waktu TK. Nah, terus? Jadi saya buktikan pas saya SD saya buktikan dan berhasil saya mendapat peringkat pertama. Pertama sampai SMA begitu terus? Iya. Itu motivasinya apa itu? Itu motivasi saya tidak mau Tidak dikalah. mau dikalah. Sedikit egois kan? Tidak mau Iya. dikalah. Nggak mau dikalah. Iya. Luar biasa tidak mau dikalah. Nah, untuk ini kan kita taunya kalau selama berapa tahun itu kalau SD 6 tahun, 12 tahun peringkat pertama terus. Nah, dari sisi mata pelajaran sendiri, mata pelajaran apa yang paling disukai? Mata pelajaran yang berhitung kalau saya yang hitung-hitungan. Hitung-hitungan? Iya jelas. Karena kenapa saya suka yang pasti? Matematika? Iya. Fisika? Iya. Kimia? Wah, musuh bebuyutan itu cuy. Sedikit aneh juga karena rata-rata itu orang katanya benci dengan mata pelajaran. Iya, saya juga itu waduh. Itu kayak pelajaran alien kayaknya. Matematika cuy. Nah, ini kenapa tertarik dengan ilmu matematika ini? Ada apa? Saya suka yang pasti. Jadi butuh kepastian. Iya, butuh kepastian lah. Kepastian. Masa mau digantung-gantung tuh? Ya. Wah, guys, jadi bukan cuma cerdas dalam pengetahuan tapi butuh kepastian. Alasannya, guys, kepastian. Jadi ini kalau boleh tahu masalah hati siapa ini yang belum memastikan ini? Siapa yang belum memastikan, guys? Entahlah. Tapi kan Ih. nggak betul matematika kan. Kenapa saya suka? Karena pasti. Jawabannya itu pasti jawaban. Finish dalam artian kalau salah benar. Nah, untuk sosok yang diidolakan, ada tidak sosok yang diidolakan? Sosok seperti apa ya yang saya idolakan? Ya, mungkin kayak apa? Mungkin termotivasi dari apa? Dari apanya kah atau bagaimana sehingga ada motivasi untuk bisa seperti ini? Seperti apa? Saya tidak jadi apa-apa. Mau jadi diri sendiri? Biasa, geng. Luar biasa kan kita tahu yang namanya orang pada umumnya itu biasanya butuh motivasi atau cerminan lah istilahnya atau ada sosok yang ingin dilihat, tapi ini berdiri sendiri, ingin jadi diri sendiri, geng. Iya luar biasa ini. Nah, ada tidak kan ahli dalam bidang matematika, fisika, kimia selama 12 tahun itu? Kira-kira ada tidak halangan, hambatan, rintangannya? Nah, ini kan kita mau tahu gitu. Apa ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ranking 1 terus itu tidak ada halangan dan rintangannya. Karena saya suka memang dengan pelajaran seperti itu. Luar biasa, geng. Begitu, tidak ada kayak hambatan dan ini kayak simpel sekali nih. Ini otak dari mana dibuat ini? Nah, oke, kita lanjut ke apa? Karena kita sudah bahas masalah persoalan ranking 1 sampai kelas 6 dari SD, SMP, SMA ranking 1 terus. Nah, kira-kira pernah ikut lomba atau bagaimana? Wah, matematika. Matematika lagi? Dan matematika lagi. Juara? Saya pernah itu pas tingkat SMA. Nah, kelas berapa ya? Kelas 2 SMA mewakili SMA saya ke tingkat kabupaten dan mewakili Kabupaten Pindrang ke Makassar. Sampai di Makassar saya. Wih, Di mana kemarin dia tapi luar biasa tuh, geng. Matematika ini pelajaran, aduh. Nggak tahu itu pelajaran dari mana dibuat di matematika ini kepala ini kayak pecah kalau. Nah, untuk tidak untuk untuk masa depannya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi kuliah. Nah, ini kuliah bagaimana nih? Sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Endrekang. Apa itu singkatannya kalau Universitas? Uniman. Uniman. Iya, di kampus baru itu, Uniman. Uniman. Endrekang? Endrekang. Ada kah? Ada? Kenapa? Ada, kampus baru itu. Kenapa ada kampus di Endrekang? Ada. Kalau Ada tidak kan? percaya ke Endrekang sama-sama lihat. Ada di pusat kota. Oh, ternyata ada kampus di Endrekang, geng. Saya baru tahu ini ada kampus di Endrekang. Iya, kemarin itu masih nama STKIP, namanya itu
Pas saya masuk itu masih STKIP Muhammadiyah Rekang karena jurusannya masih pendidikan semua, dan sekarang sudah jadi universitas karena sudah ada 9 program studi di sana. Sudah ada program studi lain kecuali pendidikan. Itu sudah berapa lama itu universitas di sana? Sudah berapa ya? Sudah 54 tahun kayaknya, karena milat ke 54 tahun? apa ya, milat ke berapa kayak itu? Wah, saya saja baru tahu itu, geng. Nah itu di kampus, bagaimana kehidupan kampus? Kan agak beda itu antara kehidupan SD, SMP, SMA ketika masuk di dunia kampus. Nah gitu. Apalagi nih wanita tercerdas, terpintar di Kabupaten Pindrang, geng. Ini luar biasa, geng. Dari SD, SMP, SMA juara terus. Sombong amat. Nah kira-kira ada tidak perubahan drastis ketika masuk di universitas atau kampus? Perubahan? Perubahan yang pertama itu pas masuk kuliah itu pertemanan saya. Karena pas masuk kuliah di sana, saya di SMA saya sendiri masuk di sana, jadi betul-betul mulai dari awal pertemanan tidak ada kenal teman begitu tidak ada. Kan? Nah kira-kira cuma masalah pertemanan kah? Tapi lambat laun? Alhamdulillah sekarang sudah berbaur semua dengan teman-teman. Baik. Ya kan selama ini kita dengar kalau orang yang ahli di bidang matematika, cerdas, pintar itu pertemanannya agak-agak lambat gitu ya. Oh, itu yang saya dengar, guys. Itu yang saya dengar bahwa konon yang kutu buku itu tidak. Tidak pakai kacamata? Tidak. Tidak cakap mata tidak ada? Tidak. Ditahan juga itu mata itu belajar. Nah ini porsi belajarnya. Saya mau tanya nih, porsi belajar itu bagaimana, geng? Biasa seperti dia pada umumnya. Nggak, satu kali baca langsung paham begitu. Ada yang berulang juga, ada yang begitu juga. Tergantung. Saya menghafal 2 kalimat itu, aduh. Ini kepala kayak diborong gitu, nggak mau masuk itu apa-apa. Nah, itu untuk perubahan kondisi kampus dari SMA ke kampus. Nah, kira-kira apa tantangan lainnya gitu? Tantangan lainnya. Ya, tantangan lainnya ketika berubah kondisi gitu. Kondisi juga yang berubah itu otomatis kan karena belajarnya juga sudah berbeda dari SMA ke perkuliahan. SMA perkuliahan. Kemarin kan SMA ya ceritanya masih disuap lah oleh guru, tapi kan mahasiswa kan tingkatannya saja maha, jadi sudah lebih di atas. Mahasiswa. Maha cinta. Nah, yang kita ketahui kan ada namanya Sweet 17. Sweet 17. Ini kayak Blackpink. Nggak mau ganti nih. Nah, itu Sweet 17-nya jawab waktu SMA. Iya. Ada kisah-kisah khas. Karena ini sobat lawyers milenial ini menunggu gitu, ingin tahu kalau apakah orang cerdas itu juga ada Sweet 17. Ada. Nah, ada. Sama aja normal seperti orang-orang pada umumnya. Begitu. Karena kita kan sering lihat di film-film Korea kalau orang pintar itu kayak Kutu buku. jarang bergaul. Tidak. Cuma mau bergaul sama orang yang pintar, kan itu yang kita ketahui. Tidak. Diam. Nah, Saya berteman dari bawah sampai di atas. Sama-sama semua teman saya. Tidak ada yang kayak orang pintar saya temani, tidak. oh jadi semua disikat begitu siapapun itu. Laki perempuan. Laki-laki perempuan berteman semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, kita tahu kan mungkin ada kecemburuan sosial atau bagaimana, tidak ada kejadian seperti itu. Pernah. Kecemburuan sosial. Pernah, geng, ada kecemburuan sosial. Bagaimana bentuk kecemburuan sosialnya itu? Saya yang cemburu atau orang yang cemburu? Berarti pernah juga kita cemburu? Tidak. Kalau gitu orang yang cemburu? Pernah ada orang cemburu. Pas saya masih SMA. Cuman kayak nggak mau disaingi. Nggak mau disaingi? Jadi tidak mau berteman dengan saya. Oh, itu masalahnya. Jadi kalau orang pintar itu gitu masalahnya di situ. Rasa disaingi. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Malah saya mau berteman sama dia, cuma dia tidak mau berteman dengan saya karena mungkin merasa disaingi sama saya. Nah, orang itu masih ada di sampai sekarang di sini. Ada. Inisialnya siapa? Tidak usah. Perempuan, Oh. perempuan lah. Oh. Karena kalau laki-laki ya berteman Berteman biasa. berteman biasa. Wow, ternyata ada juga saingan rival Iya, perempuan. Saya kira cuma ketampanan yang punya saingan. Udah lama saya bosan-bosan ini jenggot tiga sama panjang ini. Nah, begini, geng. Untuk permasalahan kuliah sendiri,
organisasi apa saja yang sudah pernah bergabung di kampus? Untuk skala wanita-wanita cerdas ini, organisasi apa saja? Kalau di kampus itu saya bergabung di Hima Prodi PGSD, himpunan mahasiswa Prodi PGSD. Jadi semua mahasiswa PGSD ada di sana. Karena kebetulan saya jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Wah, iya, guru cuy. Jangan lama saya dibina, hatiku juga bina. Nah, Dibina. itu kalau organisasi, ada yang lain tidak? Ada. Apa Saya lagi? juga termasuk anggota dari IMM karena kampus saya itu Muhammadiyah. Organisasi merah. Organisasi merah marun. Kuning gading. Bukan Kuning, kuning. iya. Kuning gading kan PMI. PMI. Ini Itu merah marun. Merah Salam merah marun IMM. merah membara. Itu ada maknanya tidak merah itu. Kenapa dimaknakan merah begitu? Berani kan? Oh, itu ternyata maknanya. Saya baru tahu itu gini. Saya pernah juga kuliah di kampus Muhammadiyah di Rapang itu. Universitas Muhammadiyah apa? Ya, saya pernah ambil S2 di situ. Tapi tidak selesai. Otak sudah buntu, geng. Buntu. Semester 3 saya kabur, geng. Dah, ada yang saya ambil sosiologi. Bukan sosial. Apakah itu istilahnya itu? MAP, Master Administratif Public. Tapi buntu ini otak selesai. Nah, kita lanjut ke hal-hal yang bersifat pribadi, geng. Nah, hobi. Nah, kita mau tahu hobinya orang-orang cerdas seperti apa, geng. Hobi. Hobi. Kalau saya itu hobinya ada satu olahraga yang paling saya senangi. Olahraga? Iya. Bukannya kalau biasa Tapi itu? cuma satu. Cuma satu. Olahraga apa itu? Tenis meja. Oh, yang teng Iya. bukan? Iya. Kayak pantul Iya, boleh tuh kayak jelas. mantulkan hatiku dan hatimu. Iya. Oh, tenis meja, geng. Iya, saya Enggak. suka sekali itu. Alasannya kan kita Pertama, ketahui. tidak panas. Oh, tidak panas. Iya. Enggak, ini Olahraganya itu tidak panas, santai. Tidak dibawa tersinar matahari, Ya, tidak. ada olahraga juga tidak panas. Apa? Tidur. Ah, Olahraga tidur, geng. Nah, itu tuh ada mungkin sejarah, histori atau abang-abangnya dulu. Yang mungkin- abang-abang apa? Mungkin dulu suka main tenis meja atau bagaimana? Tidak, pas SD. SD? Pas SD kan selalu ada lomba seperti itu, lomba tenis meja. Hmm. Kebetulan dilatih main seperti itu. Jadi akhirnya suka dan hobi. Oh iya. Ternyata ada juga hobinya orang cerdas. So, Saya kira kalau orang pintar cerdas itu ya sekedar buku. sekedar buku, Tidak. pengetahuan, ilmu begitu. Nah, ini sudah semester berapa di kampusan? Itu jurusan apa di apa? Universitas Muhammadiyah NRK. Uniman. Uniman. Ini kayak lagu India. Uniman karate hehe. Wah, saya kira lagu India itu Uniman. Nah, di kampus sendiri beda tidak masalah pertarungan otak yang ada di kampus dengan yang ada di SMA? Beda. Hah? Jelas beda. Nah, yang lebih menantang yang mana? Perkuliahan lah. Oh, lebih menantang. Banyak orang cerdas itu. Banyak. Dari mana-mana. Jadi lengkap memang di situ. Nah, bagaimana? Kira dari SD SMP SMA juara satu terus. Mas kuliah Libas saya kan sama tadi. Sama. Di Libas juara satu. Iya. Dihabisi juga. Luar biasa, geng. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Memang orang cerdas yang seperti itu, geng. Ini di sini kalau melihat kenyataan begini, geng. Ini perwakilan dari masa depan, ini perwakilan dari merosotnya negara ini. Nah, kita lanjut ke hal-hal lain, geng. Kayak favorit. Favorit apa? Mungkin seperti kuliner. Tidak suka jalan-jalan. Kan biasanya itu orang-orang cerdas itu ya, tidak suka Iya, jalan-jalan. suka memang. Nggak suka jalan-jalan. Kenapa? Padahal ada pepatah klasik mengatakan yi seng seng ming ke hao le ya shi tang le huo po wu xin ye. Yang artinya di dunia ini luas, geng. Dunia ini luas, ada banyak macam keindahan yang bisa kita saksikan di luar sana. Bukan cuma kamar, rumah, buku, dan lain-lain. Kira-kira bagaimana pandangannya tentang terkait kata-kata mutiara barusan yang nggak jelas itu? Bagaimana kira-kira? Kenapa tidak mau keluar? Tidak terlalu hobi keluar, suka di rumah saja. Nggak suka di rumah saja. Suka di rumah saja. Tinggal di rumah. Begitu tidak keluar-keluar, sama dengan menjaga hati yang terus ada di hati. Waduh. Ada prinsip tidak? Prinsip hidup yang bisa disampaikan kepada sobat-sobat lawyers milenial yang bisa menjadi
pedoman atau panutan lah gambaran. Apa prinsip hidupnya gitu? Prinsip hidup saya itu tetap berproses dalam hidup. Jalani prosesnya karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Okay. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Super geng. Begitu kan yo? Iya. Super apa? Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bagaimana kita berproses, insya Allah kita akan. Tapi kenapa saya selalu dihianati cuy? Bukan cuma hati saya yang dihianati cuy. Saya selalu dihianati. Makan 3 piring nasi, tapi badan tetap kurus begini. Kadang ada seperti itu. Oh begitu. Orangnya seperti itu, makan terus tapi tidak mau. Ini proses saya dihianati deh. Proses saya dihianati. Bayangkan saya makan 3 piring satu kali tuh. Tetap kurus begini. Nah, gue jadi bocorkan sedikit banyak biar besar badan gitu. Bahagia. Geng. Mungkin kurang bahagia. Geng. Aduh. Ini serangan, geng. Kita diserang, geng. Ini serang, geng. Kita diserang, geng. Katanya kita kurang bahagia, geng. Waduh. Mungkin. Ini tolak ukur bahagianya orang cerdas itu seperti apa itu? Saya mau tahu, penasaran saya nih. Tolak ukur bahagianya orang pintar seperti apa? Bagaimana ya? Katanya kurang bahagia, katanya kurang bahagia, geng. Ini kurang bahagia jadi kurus begini, geng. Sampai tidak ada seseorang yang bisa buat kita bahagia. Wah, aduh. Ini sindirannya nih sudah kayak sindiran di rumah ini, geng. Pertanyaan kapan nikah gitu. Ini sini. Kalau boleh tahu tadi tahun berapa kelahiran? Ini usianya sudah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dia. Kayaknya sudah 2000. paham tidak? 2000? 2020 tahun kan 2020 sekarang. Tahun berarti tahun 2000 bulan 7. bulan 7. Wah, ini Sio Naga, geng. Jadi kita sama Sio, bos. Jadi saya pakai gaya Feng Shui China itu. Jadi kita sama-sama Sio Naga. Wah, jadi saya bertemu sama Sio Naga ini ternyata lagi nih. Jadi ini untuk ketiga kalinya kita ngobrol dengan anak-anak yang berasal dari Sio Naga. Ini itu ada dalam Feng Shui itu ada 12 Sio per tahunnya. Ini live di Sio Naga, saya di Sio Naga. Pantasan cerdas, bos. Cuma saya heran ini kayaknya naga normal, ini naga-naga hancur ini. Ya, sampai di mana tadi? Saya lupa itu. Kenapa langsung sampai ke naga itu? Apa yang mau tanya? Prinsip hidup. Nah, prinsip hidup yang lain ada mungkin pepatah-pepatah yang menjanggal di hati, yang nyaplok di hati. Itu Ji. Prinsip hidup satu Ji, itu Ji saja. Bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, geng. Nah, ini untuk untuk siswa-siswa, murid-murid dimanapun yang lagi menempuh pendidikan pembelajaran proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, geng. Jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah menyerah gitu. Menyerah bukanlah jalan, gitu mungkin. Nah, sama dengan saya tidak mau menyerah karena jalan hati bukan sudah. Ini kayaknya saya batuk-batuk aneh ini, geng. Karena bintang tamu kita ini orang cerdas, geng. Nah, ini sesi pertanyaan paling inti, geng. Kira-kira di masa depan jenjang pendidikannya mau dilanjut kemana? Apakah mau lanjut S2 atau cuma selesai sampai 1 terus cari kerja, atau langsung menikah dengan atau mau buka usaha atau bisnis? Nah, kira-kira apa kedepannya gitu setelah kuliah nantinya? Kalau bisa, kalau ada rezeki mau lanjut S2. Mau S2? Iya. Mungkin kalau orang cerdas, ini rata-rata orang cerdas memang pendidikan begitu. Lanjut S2, kuliah lagi atau bagaimana? Masih dengan fokus, bagaimana cara itu? PGSD kan guru. Iya. Ada S2-nya itu? Ada. Gimana caranya? Ada sekolahnya. Apa? Mau jadi apa itu? Kan bisa jadi kepala sekolah. Oh! Good job! Oh my god! Wow! Oh, kepala sekolah, geng? Wah! Waduh, sudah jelas sih. Kepala sekolah, geng. Nah, setelah kepala sekolah ada ini impian, geng. Kita belum tanya masalah impian. Apa impiannya di masa depan? Impian mau jadi apa di masa depan? Impian, cita-cita, harapan. Ini kayak saya unik ini, orang cerdas ini kayak kurang impian gitu. Ada apa ini? Tetap dengan profesi saya yang sekarang. Oh, berarti, geng, saya bisa menarik kesimpulan
orang pintar, orang cerdas itu dia konsisten gitu. Kayak konsisten. Contoh, satu bidang apa profesi itu digeluti sampai akhir begitu. Iya. Wow, luar biasa juga, geng. Ini kayaknya saya harus banyak belajar ini, geng. Saya harus kembali turunkan strata tahun saya ini sama strata pemikiran ini. Karena kenapa? Wah, ternyata kunci dari orang-orang pintar itu yang selama ini mungkin jarang diekspos itu konsistensi. Wow, luar biasa. Jadi setia kayaknya juga ini. Iya, setia lah. Karakter setia ini. Iya. Kayaknya saya bersama orang-orang setia ini, geng. Nah, boleh tidak disampaikan pesan dan kesan? Pesan. Sampaikan pesan-pesan untuk siswa-siswa yang ada di luar sana atau siapapun itu, bagaimana bisa mengembangkan potensi diri. Apa pesan-pesannya? Pesan saya itu tetap yakin dengan diri sendiri, tetap percaya diri. Karena yang paling penting itu percaya diri. Percaya diri. Nah, dorongan. Ada tidak pihak keluarga atau bagaimana dukungan keluarga terkait dengan yang ada saat ini? Apa apresiasinya? Keluarga itu semua mendukung, mensupport semua apa yang saya mau. Selama itu masih dalam hal yang positif, tapi belum pernah juga ada yang dalam hal yang negatif. Alhamdulillah masih positif semua. Positif semua ini, geng. Luar biasa ini kayaknya. Cerdas, hidupnya teratur, geng. Bangun pagi jam berapa kalau udah? Bangun pagi jam 5, bangun sholat dulu. Geng, bangun pagi jam 5, geng. Wah, ini kayaknya yang agak beda dengan saya nih, geng. Ini yang sulit ini, kayaknya. Bangun pagi jam 5, rahasianya apa itu? Kenapa bisa bangun pagi jam 5? Itu susah sekali tuh. Ini sudah teratur kan dari dulu. Oh, keteraturan memang. Iya, sejak sekolah. Bangun pagi jam 5. Kalau masalah keseharian tidak ada yang berbeda dengan orang pada umumnya. Kita mau menggali nih, ada tidak hal yang berbeda dari orang cerdas dengan kebiasaan orang pada umumnya? Tidak, Ji, sama-sama semua. Oh begitu? Iya. Terus apa? Seperti manusia umum pada umumnya. Kenapa ada yang pintar, ada yang kurang pintar? Ada apa itu? Itu tergantung malas atau tidaknya orang. Malas atau tidaknya? Karena semua orang itu pintar, tapi ada yang malas dan ada yang tidak. Oh, wow, saya kayaknya di sini berat ini. Kayaknya tusukan ini. Kayaknya kategori pemalasnya ini kalau begini. Ya, tidak ada orang bodoh. Apa sebenarnya, kita kembali ke masa kuliah tadi. Kenapa tiba-tiba mau jadi guru? Cukup hal aneh. Kenapa gitu? Kalau ditanya kenapa mau jadi guru, semua orang kayak jawaban saya itu aneh. Apa itu jawabannya? Nah, dari dulu, dari kecil, masih kecil sekali, memang cita-cita mau jadi guru. Salut dengan seorang guru. Apa salutnya? Kan biasa saja guru itu. Pertama, mengajar selesai. tapi menurut saya itu seorang guru itu sangat terhormat. Wow, ini super, geng. Ini karena cikal bakal lahirnya orang-orang hebat di masa depan itu berawal dari seorang guru. Betul sekali. Tidak akan ada presiden kalau tidak ada seorang guru. Luar biasa, geng. Tidak akan ada presiden. Tidak akan ada presiden kalau tidak ada seorang guru. Luar biasa, geng. Ikan lele. Ikan lele, 1, 2. Tadi ikan teri. Ikan teri. Ikan teri. Ketiga, ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Keempat, ikan tongkol. Ikan kontol. Ikan kontol. Ikan kontol. Ikan kontol. Luar biasa. Nah, bagaimana tanggapannya nih? Kita sering lihat di TV itu viral-viral, murid melawan guru. Bagaimana itu, geng? Kalau saya itu yang murid melawan guru keterlaluan. Kenapa? Bagaimana itu? Apakah metode pendidikan yang kurang tepat atau bagaimana? Karena kan namanya guru membina muridnya gitu. Mungkin pendidikan karakternya siswa itu yang kurang. Oh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita kan membahas masalah guru. Apa harapan wanita tercerdas di Kabupaten Pindrang ini terkait dengan pendidikan yang ada saat ini? Pertama itu harapan saya itu seorang guru itu sebenarnya tidak mengharuskan siswanya pintar ya. Yang harusnya itu pertama itu karakternya harus ada. Bagaimana karakter harus ada. Maksudnya karakter itu apa? Bagaimana dia bisa menghargai sesama temannya, sesama gurunya. Jadi pola karakter. Sopan santun siswa. Bagaimana? Jadi itu yang harus dibentuk pertama itu. Harus.
Nah itu kan ada di SD tuh. Iya di SD. Ikan kontol. Ikan kontol. Ikan kontol. Ikan kontol. Makanya untuk merubah format pendidikan seperti itu, Mau jadi guru SD. guru SD luar biasa, geng. Luar biasa juga ini. Mau jadi guru SD itu kenapa? Nah, oke. Kenapa mau jadi guru SD? Kenapa bukan SMP, SMA? Iya, sempat kan dari kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Pas saya SD ingin jadi guru SD, pas saya SMP mau jadi guru SMP, dan pas SMA saya mau jadi guru SMA. Ini yang lucu, geng. Pas SD mau jadi guru SD, SMP mau jadi guru SMP, pas SMA mau jadi SMA, pas kuliah mau jadi dosen. Tidak. Wanda ya. Tapi pas Tunggu. Kenapa tidak mau jadi dosen? tidak mau. Kenapa? Karena apa ya, saya alami sendiri bagaimana teman-teman saya menghargai seorang gurunya. Kalau misalkan sudah besar kayak SMA, kayak sudah tidak ada rasa hormatnya kepada gurunya. Oh, nah ini, geng. Anak SMA ini hormatilah guru, geng. Mana mungkin nanti jadi orang kalau tidak melalui tahap proses seperti itu. Wah, ini saya lagi serius saya ini. Harus hormati guru, geng. Hi. Okay. Aduh, nah untuk kedepannya kira-kira ada tidak pola? Kan biasanya orang-orang pintar itu punya pemikiran maju ke depan. Apa yang ingin dikembangkan atau dimajukan dari si pendidikan yang ada saat ini? Yang ingin dimajukan? Mungkin ada saran-saran untuk pemerintah atau bagaimana diapakan pendidikan biar bisa maju ke depan. Karena kan pendidikan kita sekarang kan masih dalam tahap pembenahan. Nah, kira-kira apa yang ingin saran disampaikan kepada pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan saat ini? Mungkin sarannya itu yang pertama, kan seorang guru otomatis juga ya rekan juga masih banyak lah guru-guru honor masih. Wah, honorer ini, geng. Honorer, geng. Tolong pemerintah lah kalau menyaksikan video ini, perhatikanlah nasib honorer. Bagaimana ini? Bagaimana nih? Saya mau korek-korek ini tambahan sesinya lagi nih. Kira-kira bagaimana nasib honorer yang ada saat ini? Nah ini kita harus mau tahu ini, geng. Kalau saya memang kan honorer itu seorang guru bisa menjadi PNS itu hanya sampai umur 35 tahun. Jadi bagaimana yang saya ingin tanyakan kepada pemerintah itu bagaimana nasib-nasib yang sudah 35 tahun ke atas tapi masih mengabdi sampai sekarang. Wah, ini problem, geng. Oh, ternyata di dunia honorer masih ada yang 35 tahun masih mengabdi. Banyak. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata itu masalahnya. Umurnya itu sudah 35 tahun ke atas tapi masih mengabdi sekarang. Masih mengabdi, belum ada kejelasan dari pemerintah dan mau sudah tidak diapakan. bisa lagi mendaftar PNS karena batas umur PNS itu cuma hanya sampai 35 tahun. Oh, itu masalahnya, geng. Masalah honorer, kesejahteraannya boleh tidak dibocorkan berapa itu? Tunggu, ini kan masih kuliah. Katanya saya dengar informasi kalau mengajar juga. Iya. Bah, luar biasa, geng. Itu tidak mengganggu proses kuliah atau bagaimana itu? Alhamdulillah tidak. Terkadang juga mengeluh seperti manusia pada umumnya, capek. Nah, kira-kira Tapi risiko sendiri karena sejak SMA itu cita-cita memang ingin seperti itu, ingin kuliah sambil kerja. Ternyata seperti itu tidak mudah. Wow, tidak mudah ini, seperti tidak mudahnya hati untuk merengang. Aduh, geng, luar biasa ini. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang ada hari ini? Apakah sudah memuaskan atau bagaimana? Pendidikan apa? Pendidikan yang ada hari ini, entah dari SD, SMP, SMA, apakah sudah memuaskan ataukah ada perbedaan dari pendidikan zaman dulu? Ada. Apa sih sisi apakah negatif kah atau positif kah, perkembangan kah atau kemerosotan kah? Sekarang kan pembelajaran kan maklum daring karena situasi. Oh, corona. Iya. Jadi daring. Jadi kita itu seorang pendidik sangat kesulitan. Nah, ini yang perlu, geng. Bagaimana
menyikapi kondisi pandemi yang ada saat ini? Itu kan metode pengajarannya saya lihat itu pakai Zoom itu, gambar-gambar tidak jelas itu. Dia bilang, halo anak-anak sekalian. Iya Pak, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kan, nah bagaimana geng? Apakah itu berbeda ketika kita mengajar pakai Zoom dengan mengajar secara langsung? Nah, kita mau tahu ini geng, saya penasaran itu geng. Nah, sangat berbeda. Apa bedanya Pak? Apakah positif kah atau negatif? Kalau saya tidak tahu di sekolah orang bagaimana, tapi kalau di sekolah saya itu negatif. Kenapa? Susah diajarkan bagaimana. Pertama itu kendala jaringan. Masa bukannya pemerintah sudah memberikan fasilitas? Apa kuota? Kayak kuota Paket. apa? Dan sampai sekarang SD itu tidak ada yang sampai cuman sampai di SMP. Nggak tahu di SMP ada Wah. kah? No, God! No, God, please, no! 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 Seperti itu. Mhm. Waduh. Sudah ada pendataan kemarin, pendataan nomor HP, Hmm. tapi tidak ada masuk untuk SD. Wah, itu masalahnya. Ternyata masalah jaringan. Tapi kalau bagaimana dengan yang bagus jaringannya? Tidak ada yang bagus jaringan di tempatku. Oh, begitu. Karena termasuk daerah pedalaman, Nah, pertanyaannya, anggaplah jaringannya sudah Ya, bagus. oke. Apakah itu efektif atau tidak? tetap tidak. Tetap tidak efektif. Ini justru dari cakramatanya orang pintar ini, geng. Teman-teman ya cewek yang pintar di di Kabupaten Pindrang ini mengatakan Zoom itu tidak efektif. Nah, bisa baru dengar ini. Oke, apa bentuk tidak efektifnya itu? Susah berinteraksi dengan anak-anak. Oh, Diulang coba. Ikan lele. Satu, ikan lele. Ngomong aja, lele. Satu, lele. Ikan lele. iya tahu betul. Kan kalau misalkan begini, ya bisa tatap muka dengan Oh, iya. anak-anak. Mataku dan matamu. Kayak matamu. Dan bisa dari hati ke hati. Wah! Oh, kimochi desu oni-chan. Sarang hamnita. Dari hati ke hati, geng. Nah, bagaimana dengan yang ada saat ini? Apakah itu tidak hati ke hati? Tidak. Atau susah. justru menjadi hati-hati? Susah sekali. Susah sekali. Letak kesulitannya apa itu? Tadi pertama itu masalah jaringan, yang Yang kedua? kedua susah berinteraksi dengan anak-anak. Bagaimana cara kita terkadang kan bagaimana anak-anak lihat HP sekedar menonton saja. Oh, begitu, tidak dari tahu apa nak bikin, betul Nggak jika tahu. kita perhatikan atau tidak. Perhatikan atau tidak, disuruh bertanya tidak mau bertanya. Oh, begitu. Nah, ada saya lihat itu yang direkam, diupload apa itu? Kita mengajar, terus direkam pakai Zoom, diupload, baru dipresentasi. Untuk apa itu? Kita mengajar, Diupload ke YouTube saya lihat. banyak kita lihat. Banyak saya lihat begitu. Untuk apa dia upload begitu? Nggak pernah kulihat. Yang bagaimana? Nggak ada saya lihat itu kayak umang itu kemarin. Oh, kebetulan teman saya juga seperti itu. Oh, iya. PPG itu. Apa itu PPG? Anda tahu apa kepanjangannya itu? Untuk apa itu? Nah, itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kebetulan teman saya ada yang ikut. Untuk apa itu ada sertifikat pendidik? Saya kurang tahu bagaimana yang honor, tapi kalau yang PNS itu sertifikat pendidik itu nanti akan ada tunjangannya. Untuk Oh. PNS 3 bulan per 3 bulan. Berapa gaji pokoknya dikali 3 bulan, jadi akan diterima selama saat 3 bulan itu. Bah, jadi anggaplah gaji pokok 3 juta. Iya, 3 bulan berikutnya 9 dapat 9 juta. Iya, Satu bulannya yang sebelumnya juga dapat gaji pokok. dapat. Kalau yang sudah PNS begitu, tapi saya kurang tahu bagaimana ini yang Geng, dulu kita dengar Bang Iwan Fals mengatakan Umar Bakri pegawai negeri. Hi. Okay. Gajinya ya begitulah, memprihatinkan. Tapi sekarang bagaimana pandangan saudari terkait dengan gaji guru yang ada hari ini? Meskipun bukan PNS, tapi kan banyak relasi dengan PNS kan begitu. Iya. Pernah melihat bagaimana mereka menanggapi soal gaji yang ada hari ini. gaji yang mana? Untuk PNS, Oh, untuk PNS. seperti apa? Apakah ada kebahagiaan atau masih kayak dulu begitu? Sudah ada kebahagiaan kalau menurut saya. Nah, kalau untuk honorer sendiri, ini berapa? Boleh tidak bocorkan gajinya ini?
Boleh tidak kita tahu berapa honor guru di Kabupaten Pindrang? Wah, tidak bisa dibocorkan itu. Tidak bisa? Tidak bisa. Di bawah 1 juta? Tidak bisa dibocorkan. Di bawah 500? Tidak bisa dibocorkan. Tidak bisa dibocorkan, Cukup geng. jadi rahasia sendiri. Ini rahasia sendiri, geng. Jadi kita cuma mau tahu bagaimana pemerintah menghargai orang pintar seperti saudari ini. Diam! Diam! Apakah sudah setimpal atau belum? Apa setimpal? Nah, apa beban menjadi orang pintar? Apa bebannya, geng? Kan contoh begini, anggaplah saya menguasai satu bidang. Saya mungkin menguasai bidang melukis. Otomatis ada bebannya, gitu kan? Entah itu tanggung jawab atau bagaimana. Nah, apa bebannya diklaim sebagai wanita terpintar di Kabupaten Pindrang yang sudah ranking 1 dari SD sampai SMA? Sombong amat. Bebannya itu Bebannya sekali. apa? Berat. Berat? Sangat berat bebannya. Kenapa? Banyak sekali. Pertama, ada apa-apa selalu ditanya bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana itu. Wow, jadi kamus berjalan begitu. Wah, ternyata jadi orang pintar begitu, geng. Banyak bebannya, geng. Ditanya-tanya kan namanya orang pintar tuh. Ditanya ini, ditanya itu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa rahasianya? Kenapa tetap manis seperti ini? Oh my god! Wow! Aja. Apa rahasianya, geng? Kenapa orang pintar itu rata-rata face-nya sweetie, geng? Manis. Apa rahasianya? Apa rahasianya itu, geng? Tidak manis dia. Apa rahasianya? Kenapa bisa manis ini, geng? Apa rahasianya? Ini kita bocorkan untuk wanita-wanita yang ada di sana. Bukan cuma belajar, geng. Kan kita tahu begini. Kalau orang belajar itu menguras otak. Hai. Oke. Kan begitu. Iya, Rata-rata lumayan. orang-orang pintar itu jarang-jarang senyum. Saya sering lihat itu orang pintar itu, Bu. Tegang. Tegang, enggak ada senyum. Kayak seolah-olah ini dunia terasa es batu gitu. Tegang gitu. Kayak orang stroke. Tegang gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat ini kan beda kayaknya ini dari Rindatu yang lain. Ini kayak dia kayak slow motion gitu, santai gitu. Slow motion beda. Slow motion kan gerakan lambat ini. Ini santai gitu, tetap happy. Nah, apa kira-kira gitu rahasianya tetap sweetie, santai, slowly, enjoy? Apa rahasianya? Kalau saya rasanya santai-santai saja selama setiap ada sesuatu itu dikerjakan dengan ikhlas, jangan terpaksa, jangan pernah terpaksa. Jangan pernah terpaksa. Nah, waktu kalau belajar tuh nggak terpaksa juga. Enggak, keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Oh, berarti memang masalah keinginan itu yang utama. Nah, untuk mewujudkan impian kira-kira kedepannya apa yang apa yang tahapan-tahapan untuk mewujudkan impian itu? Masih sekarang itu masih fokus di kuliah dulu, masih mau selesaikan S1-nya. Kalau kan juga tidak bisa mendaftar jadi seorang PNS kalau belum S1. Oh, iya. Nggak bisa, jadi harus selesai dulu itu baru bisa lanjut mendaftar CPNS. Oh, berarti ini orang-orang pintar ini dia menghargai jenjang kayaknya nih. Iya. Dan saya menghargai proses. Game. Oh, ternyata beda kayak kita nih yang orang-orang lepas ini. Orang-orang otak-otak kanan ini yang hilang-hilang gitu. Kalau bisa lompat 2 kali, kenapa harus lompat sekali? Nah, kalau beliau ini orang-orang pintar itu ya ada namanya tahapan proses. Jadi kalau memang kamu harus mundur, paling cuma 1 langkah mundur. Nah, kalau kita ini yang beresiko tinggi, maju 3 langkah bisa jadi mundur 5 langkah kan begitu. Wah, luar biasa, geng. Terima kasih banyak, geng. Nah, tunggu gini. Ini persoalan yang terakhir ini. Masalah pendidikan yang ada saat ini kan ini saya lupa tadi. Bagaimana tanggapan saudara ini jika terkait dengan pendidikan yang ada saat ini ada yang memainkan lah gitu, ada yang memanfaatkan dunia pendidikan, entah itu dari sisi lain, karena kan kita banyak lihat itu. Banyak. Nah, kira-kira bagaimana pandangannya selaku wanita atau perempuan terpintar di Kabupaten Pindrang ini? Kita sudah klaim ini kan dari SD, SMP, SMA ranking 1, geng. Saya ranking 1 tapi ranking dari belakang gitu kan. Oke, kira-kira apa gitu? Kalau saran saya stoplah, berhenti permainkan pendidikan. Karena sekarang itu lumayan banyak
Kita lihat itu banyak, ada yang mainkan gitu, ada yang ada mungkin anggaran yang diberikan untuk kualitas pendidikan, tapi ada kong kali kong di dalam. Kira-kira ada tidak pesan-pesan buat pemerintah, pesan-pesan buat yang di luar sana untuk memajukan pendidikan di positif lain? Itu saja intinya, stop permainkan pendidikan. Kalau ada apa-apa terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi lah. Oh begitu, memang sekarang ada banyak yang menutup itu. Lumayan. Wah, jadi kita bukan. Tidak bisa juga dijelaskan. Ini karena saya lihat kan memang begitu, banyak ada yang yang tidak terbuka. Iya. Masih banyak yang seperti itu. Apa pesan ending untuk segmen kali ini? Apa yang disampaikan untuk siswa, murid, guru, dan orang-orang di luar sana terkait dengan untuk menjadi bisa jadi contoh lah, suri toladan untuk bisa lebih memaksimalkan cara berpikir, memaksimalkan pendidikan dan lain-lain. Pesan saya itu pertama, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Hai. Oke. Iya. Tetap nikmati prosesnya, ikhlas dalam berproses. Kembali ke prinsip tadi, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Wow. Wah, jadi kita nih dari awal ini, geng, kita sudah 42 menit itu kita ngobrol. Ternyata ini konsistensi yang paling utama. Luar biasa ini. Oke, terima kasih saudariku karena sudah diperkenankan dengan kami sobat-sobat Loyers Milenial dan sponsor tadi Industri Kerajinan Sendal nomor 1 Kabupaten Pindrang, Lolisu. Sudah bisa diberikan waktu. Nah, boleh tidak kita lihat sendalnya nih yang hadiah dari Lolisu tadi ini? Bisa lah. Nah, ini karena kita ada kunjungan tadi nih, jadi kita ada sedikit kenang-kenangan lah buat wanita terpintar di Kabupaten Pindrang. Ini sendalnya, geng. Ini suka pink, warna pinknya dia nih. Cantik sekali. Iya dong, ini dari Industri Kerajinan Sandal nomor 1 di Kabupaten Pindrang. Jadi sponsor utama Loyers Milenial juga ini. Nah, ada tidak mau disampaikan untuk Lolisu, Industri Kerajinan Sandal Lolisu? Untuk apa ke depannya, apa yang dikembangkan atau bagaimana? Kalau saya itu, pesan saya untuk kakak, tetap Iya. semangat. Iya. Nah, apa lagi? Tetap semangat kerjanya. Nah, ini kan Semoga bisa memajukan produk-produk lokal Wah. Kabupaten Pindrang. Good job. majukan sekali produk produknya. lokal, geng. Nah, untuk kualitasnya sendiri bagaimana? Wow, luar biasa. Wah, iya. Cantik sekali. Arigatou gozaimasu. Iya, luar biasa, geng. Nah, ada tidak disampaikan untuk siapa kasih itu yang mungkin pelanggan nanti saran-sarannya bagaimana? Sarannya itu pertama, cintai produk-produk lokal. Wow. Orang Pindrang jelas harus pakai sandal Lolisu. Weh, pastinya, geng. Jadi orang pintar itu orang pintar pakai sandal Lolisu. Wah, keren juga itu. Orang pintar, orang Pindrang. Orang Pindrang dan orang pintar pakai sandal Lolisu, geng. Sandal inspiratif, sandal yang tentunya nomor 1 di Kabupaten Pindrang. Sombong amat. Oke, terima kasih dariku karena sudah diberikan kesempatan ngobrol-ngobrol bersama kita di sini Loyers Milenial. Jadi yang nonton nanti nih ya abang-abang lawyer lah dong. Tidak ada ketertarikan tidak mau jadi lawyer, advokat, pengacara? Tidak. Bos ya. Abang Bang Hot. Ini kayaknya tidak tertarik jadi advokat ini. Aduh, enggak tertarik jadi pengacara. Apa jadi apa? Masalahnya apa ini? Tidak tertarik jadi pengacara, masalahnya apa ini? Ini abang-abang pengacara ini mau lihat ini. Apa alasannya tidak tertarik jadi pengacara? Saya itu pengacara itu benar salahnya orang tetap dia bela. Mau benar salahnya tapi bela kan? Waduh. Harusnya kan yang kita bela itu orang benar, bukan orang salah. Kan otomatis jika ada Tunggu, geng, tunggu. Saya perbaiki dulu kondek ini. Saya selaku pengacara harus menjawab pertanyaan publik ini. Kenapa tadi? Saya lupa. Kenapa pengacara itu orang benar, orang salah tetap dia bela? Orang pengacara hanya membela orang, kadang membela benar, kadang membela salah. Wah, ini kayaknya harus saya jawab ini. Karena dalam aturan itu gini, sebenarnya saya kembali ke advokat ini. Sebenarnya begini, pengacara itu tidak membela yang salah. Setiap orang itu punya hak asasi manusia, dalam artian sama kedudukannya derajatnya di depan hukum. Jadi yang berhak mengatakan seorang itu bersalah adalah putusan hakim. Nah, itu putusan pengadilan. Cuma terkadang memang kita lihat di masyarakat itu ada orang yang jelas-jelas sudah melakukan kejahatan, contoh mencuri atau membunuh atau perkelahian atau gimana, tapi tetap dibela pengacara.
sebenarnya kita tidak membela kesalahannya. Yang kita bela itu hak-hak dilindungi secara hukum. Oke. Nah, tetap kalau memang dia terbukti bersalah di pengadilan akan divonis hukumannya. Nah, itu tapi ya itu namanya gambaran Anto, gambaran publik. Jadi itu alasannya tidak mau jadi pengacara, karena pengacara masih membela orang-orang yang sudah kelihatan bersalah, jelas-jelas bersalah masih dibela. Aduh, oke lah. Makasih saudariku karena sudah ngobrol-ngobrol dengan kita, dengan sobat-sobat Lawyers Milenial juga. Sama-sama dulu. Nah, oke sobat Lawyers Milenial, jadi pantau terus hasil diskusi kita nanti ke depannya. Entah itu kita akan mengundang orang-orang fenomenal lainnya, orang-orang cerdas, orang-orang berbakat, orang-orang berpengetahuan tinggi, konde-konde jatuh, yang tentunya dapat menginspirasikan kita semua, memberikan pengalaman-pengalaman menarik, pengetahuan-pengetahuan baru, dan memberikan hal-hal positif buat kita semua untuk kedepannya. Ini konde